Halo Revonis, gimana kabar kalian hari ini? Apakah masih pada semangat untuk join kelas hari ini? So, welcome di mini course Product Management untuk malam ini ya teman-teman. Coba sekarang untuk kalian boleh banget untuk siapin catatan untuk mencatat materi hari ini juga ya. Dan jangan lupa minum air. Oke, kalau gitu mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja. Jadi hari ini kita sudah memasukin hari ketiga nih teman-teman, di mana di hari ini kita akan ada practical simulation. Nah, jadi hari ini kita akan ada practical simulation, ada juga nanti Q&A session, dan di belakang nanti kita akan bahas sedikit mengenai assignment dan e-certificate. Aku mau remind kalian juga kalau misalkan kalian punya pertanyaan, jangan sungkan, jangan malu, tolong di drop aja ya di chat box teman-teman, karena nanti tim Revoyu akan memilih pertanyaan yang paling relevan untuk dijawab di belakang nanti. Oke, mungkin kita nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke simulasi hari ini, di mana di hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Anton Rifko nih, selaku Head of Product at HiFast. Jadi Kak Anton Rifko ini juga sebagai Revoyu Full Stack Instructor ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan join ke Full Stack Product Management, teman-teman bisa ketemu sama Kak Anton lagi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung panggil Kak Anton aja kali ya. Jadi mungkin sedikit intro lah sebelum kita mulai. Hari ini kita bakal sedikit belajar mengenai sisi teknikal dari product development, product management. Ya, jadi umumnya kan product manager itu terutama di industri 3.0 ini kita akan membuat sebuah software, aplikasi atau website. Kita bakal banyak berinteraksi dengan programmers. Nah, sebagai seorang product manager yang baik, kita harus memahami sisi teknikalnya juga ya. Bukan hanya memahami kebutuhan dari user, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan engineer. Nah, bagaimana lagi caranya kalau bukan kita belajar sedikit kulitnya ya mengenai technical aspek dari software development itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke teorinya dan topiknya, sedikit perkenalan dulu ya mengenai saya. Nama saya Anton. Saya memulai karir sebagai programmer dulu beberapa tahun yang lalu ya. Kayak saya sempat di perusahaan Telkomsel dan juga sempat ke Singapura sebagai programmer juga di perusahaan Game Alto. Sebelum akhirnya switch dan dapat kesempatan untuk ganti karir sebagai product manager ya. Waktu itu saya sempat pertama kali pengalaman sebagai product manager itu di Traveloka dan juga beberapa company lainnya ya, sebelum akhirnya dapat kesempatan untuk jadi produk strategis di beberapa company seperti Warung Pintar dan sekarang di HiFast ya. Yaitu mungkin sedikit ini ada alasan loh kenapa programmer itu digambarkan sebagai gitaris, kemudian product manager sebagai drummer, dan strategis sebagai dirijen ya. Nanti saya bakal jelasin di selanjutnya ya. Nah, topiknya nggak lama-lama lagi, kita langsung masuk ke introduction ke software development. Dan saya juga bukan cuma ngejelasin teori dan simulasinya, bakal coba ngejelasin dari sudut pandang kenapa sih PM kira-kira perlu ngerti gitu. Seperti yang tadi saya jelasin di awal ya, terutama agar kita bisa berkomunikasi dengan engineer gitu. Kalau digambar di bawah kanan ini, Obama aja presiden US belajar programming, kenapa kita enggak gitu belajar programming? Sedikit bercanda ya. Dan sekali lagi seperti yang Mbak Vira katakan tadi, buat teman-teman yang mungkin kesulitan ngikutin sesinya, feel free buat nanya di komentar di kolom komentar di YouTube ini ya. Saya nanti bakal dikumpulin dan akan dijawab sesuai dengan yang bakal dipilih nanti. Apa sih yang bakal kita pelajarin di 2 hari ini, jadi hari ini dan besok tentunya ya. Jadi kan kalau dari labelnya sendiri, acaranya sendiri akan belajar mengenai no code platform. Jadi kita bisa membangun sebuah website atau aplikasi tanpa harus coding gitu, menggunakan platform yang namanya no code. Ini lumayan banyak dipakai belakangan untuk eksplorasi dan mempelajari mengenai software development ya. Tapi tentunya sebelum kita bisa menggunakannya, idealnya kita juga memahami aspek-aspek basic programming ya. Tapi kita nggak akan masuk terlalu dalam ya, dan kita nggak perlu install apapun kecuali Google Chrome yang teman-teman udah punya mungkin di laptopnya. Jadi please hari ini stay tune di komputer kalau bisa atau di laptop ya. Jangan dari HP biar kita bisa simulasi bareng-bareng.
Langsung aja kita ke topik chapter 1 hari ini. Pertama kali, kenapa sih PM itu harus mengerti mengenai programming gitu? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa umumnya, nggak selalu ya, umumnya product manager itu akan berkutat dengan software development karena banyak requirement itu perlu dibangun dalam bentuk software. Bisa berupa aplikasi mobile, bisa berupa website. Nah, agar kita bisa membuat requirement yang baik sebagai product manager, kita harus familiar dengan capability-nya tech. Iya, selain kita familiar dengan capability-nya, kita juga harus tahu apa sih limitasinya. Apa sih yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh software gitu. Dengan begitu, dengan memahami hal tersebut, kita jadi bisa membuat requirement yang tepat. Kemudian yang kedua, kita akan berinteraksi dengan programmers sebagai product manager ya. Nah, agar kita bisa memahami bahasa mereka, ya jadi ya mungkin bahasanya sama ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Cuma kadang ada jargon-jargon tertentu yang kita sebagai non-programmers itu akan sulit untuk memahami apa sih maksud mereka. Dengan memahami hal ini, kalian akan bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan programmer. Dan tentunya ketika kalian bisa berkomunikasi dengan lebih baik, kalian akan dapatkan kepercayaan dari mereka. Itu tujuan dari kenapa kita perlu belajar ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih aktivitas yang dilakukan dalam sebuah software development. Tentunya ada lebih banyak dari ini ya, seperti yang mereka manusia juga, mereka berinteraksi, mereka melakukan meeting untuk koordinasi dan lain-lain. Cuma ini kita akan bahas 4 hal aktivitas yang paling umum dilakukan dalam sebuah tim software development. Yang pertama adalah menuliskan software codes atau writing software codes ya. Ya, jadi requirement yang kita bikin sebagai product manager umumnya akan ditulis dalam bentuk user stories nanti, dan umumnya untuk membuat requirement tersebut menjadi sebuah aplikasi, ada aktivitas namanya coding. Coding adalah menuliskan dalam bahasa pemrograman tertentu. Tentunya setiap tim itu akan memilih satu bahasa pemrograman yang tepat buat mereka. Walaupun di dunia ini ada banyak, umumnya tim akan menggunakan satu atau dua yang sama ya. Tentunya agar koordinasi terjadi dengan elok dan baik ya. Selanjutnya, setelah software ditulis menjadi sebuah aplikasi yang bisa dijalankan, selanjutnya maka kita akan ngetes. Jadi programmers dengan timnya, bisa ada quality assurance team nanti, mereka akan memastikan bahwa logic yang dituliskan dalam software codes tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan product manager dalam requirement-nya tentunya. Ya, jadi perlu dites. Nah, aktivitas testing ini bisa dilakukan secara manual maupun dilakukan secara otomatis dengan cara menuliskan automation codes. Ya, jadi automation codes adalah sebuah software juga di mana sistem akan melakukan aktivitas testing dengan cara otomatis. Nah, yang ketiga adalah tentunya dalam sebuah tim yang udah kompleks, mereka akan melakukan koordinasi. Kalau software codes-nya yang dituliskan dalam sebuah programming language itu tidak bisa dipindahkan dengan mudah antara satu dengan yang lainnya, tentunya koordinasi akan terjadi dengan buruk ya. Ya, jadi untuk mencegah hal tersebut, tim software development akan mengarchive kode yang dituliskan oleh programmer satu dan yang lainnya ke dalam sebuah repository. Repository itu umumnya dituliskan dalam sebuah software yang namanya versioning code ya. Umumnya menggunakan Git version control software gitu. Intinya adalah seperti kita menuliskan sebuah kata-kata dokumentasi dan ditulis dalam katakan Microsoft Word. Nah, untuk kasus ini yang dituliskan adalah software codes dalam bentuk programming language dan ditulisnya di dalam sebuah sistem repository. Nah, setelah semua aplikasi dan semua logiknya tercover menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan dari end to end, selanjutnya maka ada aktivitas yang namanya deploying atau launching. Launching dari aplikasinya ke sebuah server. Awalnya nih ketika kita menuliskan sebuah codes akan ditulis di komputer kita, di laptop kita. Dan ya mungkin kalau kita nggak melakukan deploying, maka
pengguna atau user tidak akan bisa mengakses komputer kita dong. Ya, jadi oleh karena itu programmer akan melakukan yang namanya aktivitas deploying software agar sistemnya bisa digunakan di mesin production atau mesin development atau staging-nya. Itu adalah rangkaian 4 aktivitas software development yang umum dilakukan dalam sebuah tim software development. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami ada siapa saja sih di sebuah tim software engineering ya. Nah, kita kategorikan untuk kasus ini mungkin menjadi 2. Yang pertama adalah spesialis yang melakukan sebuah aktivitas, dan yang kedua adalah people manager, beberapa orang dan roles yang memanage orang-orang tersebut. Ya, jadi untuk spesialis roles, ada yang namanya front end engineers, yang menuliskan sebuah tampilan dalam sebuah software, bisa berupa web atau bisa berupa mobile apps di Android atau di iPhone ya. Selanjutnya ada roles yang namanya back-end engineers. Mereka akan menuliskan logic dan beberapa hal yang mungkin terkait dengan aplikasinya. Tentunya ada beberapa spesialisasi yang lebih mendalam di back-end ini, seperti mungkin data engineers atau machine learning. Machine learning tuh seperti ini misalnya, kalau teman-teman mungkin familiar dengan aplikasi TikTok ya. Jadi kayak aplikasi TikTok itu mungkin kayak FYP-nya itu, for you page-nya itu sangat-sangat canggih kan, kayak kadang dia bisa merekomendasikan video yang menarik buat kita, dan tentunya menarik itu berdasarkan pengamatan aplikasi mengenai apa yang kita lakukan sebagai pengguna di aplikasi TikTok-nya gitu kan. Nah, hal tersebut umumnya bisa dilakukan dengan sebuah konsep machine learning, dan yang mengimplementasikannya adalah seorang spesialis yang bernama machine learning engineers. Nah, kemudian di role spesialis ada beberapa extended team members lainnya seperti yang namanya DevOps yang akan melakukan deployment ke dalam sebuah server dan memanage dan melakukan maintenance dari server tersebut. Kemudian ada yang namanya software engineer in test yang melakukan dan membuat automation testing ataupun yang melakukan manual testing dari aplikasinya, yaitu quality assurance atau QA. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang sekarang role-nya udah programmer, ya I guess teman-teman mungkin bisa share di kolom komentar ya, kalau pengalamannya seperti apa sih di timnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sisi lain ada people managers, beberapa role yang mereka tuh melakukan manage dari timnya. Dari bawah mungkin ada yang namanya tech lead, mereka tuh mengatur beberapa personel mungkin ada yang namanya front end tech lead, ada yang back end tech lead. Ya, dia juga mungkin memahami arsitektur dari aplikasinya dan bisa menjadi konsultan selain juga melakukan manajemen dari people ya. Nah, di atasnya ada engineering managers, ada CTO atau Chief Technology Officer. Cuma strukturnya bisa lebih kompleks dari ini, cuma pada umumnya mungkin bisa digambarkan sesederhana ini ya. Nah, selanjutnya tadi saya sempat cerita kalau programmer itu digambarkan menjadi gitaris dan product manager, drummer dan lain-lain ya. Jadi kita bisa bayangkan deh, mungkin di awal timnya masih kecil gitu, bayangin product development team sebagai band rock gitu, band musik rock ya. Ya, jadi kita ngelihat ada product managers, ada software engineers dan software engineer di back end dan di front end, dan ada role lainnya seperti product designer dan data analyst, UX researcher. Nah, di sini kita bisa lihat deh, kayak kalau di tim di sebuah band rock, kalau musikusnya itu nggak jago atau gitarisnya nggak jago, umumnya timnya itu nggak akan kemana-mana kan ya nggak? Ya, biasanya yang band musiknya itu bagus dan banyak didengar adalah yang gitarisnya jago dan yang musikusnya atau vokalisnya jago juga. Sama dengan sebuah software development. Ini bukan membuat product manager, designer, dan data analyst nggak penting ya, tapi intinya kita sebagai product manager akan melakukan research dan membuat requirement, tapi kalau requirement tersebut tidak bisa diimplementasi dengan baik, maka hanyalah menjadi sebuah dokumen. Oleh karena itu, maka software engineer adalah salah satu role yang paling penting nih kalau kita gambarkan dengan analogi rock band ya. Nah, kemudian
Tim bisa menjadi lebih besar. Katakan awalnya timnya masih kecil, kemudian berkembang menjadi sebuah company yang besar sekali lah, misalnya unicorn atau yang lainnya. Nah, kita melihat mungkin tim yang sama tadi bisa extended menjadi musical group ya. Dan yang tadinya melodi itu dipegang sama satu atau dua orang, sekarang mungkin dispesialisasi menjadi beberapa role. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti yang tadi ya, ada yang menghandle web developer di front end, atau bahkan ada juga yang spesialisasi di mobile apps, ada juga yang kayak menghandle back end, dan untuk masing-masing tim tersebut ada team lead juga atau tech lead ya. Dan secara umum semua timnya itu akan dihandle oleh engineering manager yang akan mengalokasikan resource dan pengembangan culture-nya gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman jadi sudah familiar nih dengan aktivitas dan siapa saja dalam sebuah tim software development ya. Ya, hopefully sekarang kita bisa lebih berempati ya. Nah, selanjutnya kita bukan cuma mengenal siapa aja di mereka, kita juga perlu memahami bagaimana sih sebuah aplikasi terbentuk ya. Bagaimana sih sebuah software yang bisa berupa website atau mobile apps bisa digunakan oleh kita. Nah, pada umumnya arsitektur yang digunakan dalam sebuah software adalah client server architecture ya. Nah, di sini mungkin kalau aplikasi yang udah lama, kayak katakan ada Rocket atau mungkin mesin-mesin lama, ada juga yang nggak menggunakan client server ya. Cuma kalau kita melihat sebagai modern software, umumnya fondasinya adalah client server architecture. Nah, dengan membuat sistem ini dipisahkan menjadi dua, umumnya engineer akan bisa membuat sistem yang bisa menghandle multiple client request. Katakan misalnya ada aplikasi yang populer, katakan Google ya, dalam 1 detik itu bisa ada request yang banyak sekali kan. Nah, arsitektur seperti ini bisa memungkinkan hal tersebut gitu. Ada apa aja sih dalam sebuah client server architecture? Yang pertama adalah client apps. Ya, jadi bayangin kita menggunakan web browser, Chrome gitu, atau mungkin mobile apps, ada aplikasi di Android atau di iPhone, atau mungkin mobil yang zaman sekarang udah canggih juga ada aplikasinya loh, ada softwarenya juga, namanya Internet of Things apps ya. Ya, jadi beberapa kategori tersebut tuh bisa dianggap sebagai client apps. Umumnya client apps itu akan membutuhkan user interface yang mudah digunakan, dan umumnya aplikasi tersebut akan berinteraksi dengan server apps agar bisa menyediakan servisnya. Nah, di sisi lain ada yang namanya server app, yaitu sebuah aplikasi yang menghandle logics dan menyimpan user data. Tentunya server apps ini menyediakan service-service yang bisa digunakan oleh client apps agar mungkin bisa menyediakan service yang akan digunakan oleh penggunanya. Ya, jadi katakan teman-teman ketika menggunakan aplikasi besar seperti TikTok atau Instagram, bayangin bahwa selain ada aplikasi yang kalian pakai, ada sistem di internet sana yang dikembangkan oleh programmers yang dideploy menjadi sebuah server. Hal tersebutlah kombinasi dari dua hal tersebut yang memungkinkan teman-teman bisa menggunakan service dari aplikasi tersebut dengan nyaman nih. Ya, jadi nggak sesimpel itu rupanya ya. Nah, kita gambarin deh, mungkin client server architecture secara formalnya ya. Jadi ada beberapa kombinasi kemungkinan clients, katakan ada laptop, ada komputer PC, ada apps di iPhone atau Android, mereka berinteraksi lewat internet untuk mendapatkan service yang di-provide oleh server. Jadi gambar formalnya seperti ini ya. Nah, kalau informalnya seperti apa sih? Nah, kita pakai analogi lagi nih. Dalam analogi client server architecture tuh bayangin kan kalau kita datang ke sebuah restoran, di meja itu kita sebagai tamu akan melihat menu ya. Kemudian selain menu juga ada pelayan, dan selain ada pelayan ada koki di dapur yang memasak gitu ya. Ya, dengan analogi client server architecture dalam situasi restoran seperti ini, maka client apps adalah menu di mejanya. Itu kan interface user yang bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kan. Kemudian
di dapur, koki dan beberapa orang-orang yang menyediakan hidangan tersebut, kita mungkin analogikan sebagai back end gitu ya. Dan yang mengantar makanan dari dapur ke pengguna, ke pembeli adalah kita analogikan pelayan sebagai API. Apa itu API? Bakal kita jelaskan nanti ya, secara singkat. Nah, tadi kita jelaskan sedikit mengenai arsitektur client server arsitektur. Nah, buat teman-teman yang udah pusing, boleh nih nanya nih di komentar ya. Ya, jadi kayak kalau ada yang kurang yakin, mungkin bisa divalidasi atau mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman sebagai programmer, boleh dong share ke yang lainnya di kolom komentar juga. Nah, selanjutnya kita analogikan sebuah web. Bagaimana sih cara membuat sebuah web ya? Ini mungkin kita akan jelaskan secara singkat dan ya mungkin nggak akan terlalu mendalam ya, agar teman-teman dengan background yang berbeda-beda bisa memahaminya dengan mudah. Ada 3 komponen utama yang membangun sebuah web, dan kita bakal masuk ke simulasi nanti ya, sambil belajar sedikit membuat simple web. Yang pertama adalah HTML. Ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Dia adalah building blocks dari sebuah website. Nah, intinya adalah kayak HTML ini sebuah definisi bahasa yang menjabarkan bagaimana sih struktur sebuah website. Ada beberapa komponen dalam sebuah website dong. Misalnya ada teks, ada gambar, video, ada links juga, mungkin ada layout juga, ada yang mungkin kolomnya ada 1, kolomnya ada 2, kolomnya ada 3, dan ada input form. Nah, beberapa komponen dari web tersebut itu didefinisikan dalam sebuah teks HTML ya, atau Hypertext Markup Language. Nanti kita bakal ambil contoh ya, bagaimana sih cara menampilkan teks, image, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya CSS, atau Cascading Style Sheets. Dengan CSS, kita bisa membuat style atau tampilan yang lebih baik dari dokumen HTML kita. Bayangin kalau ada teks, maka keberadaan teks tersebut didefinisikan dalam HTML, tapi warnanya, mungkin font size-nya, itu perlu kita definisikan dengan CSS. Ya, ada beberapa style yang kita bisa bentuk dengan CSS, contohnya ada warna, ada fonts, ukurannya, tipe font-nya, ada kalau mungkin teman-teman buka di Microsoft Word itu ada yang namanya Times New Roman atau Arial ya, itu font type ya. Itu kita bisa definisikan dengan CSS. Ada juga ukuran, dan juga mungkin kalau website-nya kompleks strukturnya, kita bisa definisikan dengan CSS, asalkan kita mengerti caranya gimana. Nah, selanjutnya ada yang namanya JS atau JavaScript. Nah, dengan JavaScript, kita bisa membuat interaksi yang lebih kompleks. Jadi katakan ada sebuah tombol di sebuah website gitu, tombolnya kalau diklik kita bisa lakukan, katakan dia bisa membuat tampilannya ke bawah gitu. Atau dengan ngeklik sebuah tombol, kita akan mensubmit data ke server seperti yang arsitektur client server tadi ya. Nah, hal tersebut bisa dimungkinkan dengan keberadaan JavaScript pada website kita. Ya, jadi ada beberapa hal kalau kita kategorikan, gunanya JavaScript adalah untuk mengontrol terlihat atau tidak terlihatnya sebuah elemen. Kemudian kalau kita mau ada animasi dari sebuah elemen, dan juga interaksi untuk pengiriman data ke server. Ya, jadi ini adalah 3 fondasi dari website programming ya. Jadi teman-teman gimana nih? Ada yang masih bingung? Feel free buat tanya sekali lagi. Nah, kita coba telaah ya, gimana sih struktur halaman HTML dari sebuah website. Ini sebelum kita masuk melihat website yang kompleks seperti Facebook atau yang lainnya, kita perlu memahami dulu fondasi dasarnya dong, ya nggak? Setelah teman-teman memahami fondasi dasarnya, nanti kalian bisa explore, melihat bahkan gitu, bagaimana sih struktur website di Google atau di Facebook gitu. Nah, di semua dokumen website, di semua halaman website, strukturnya itu pasti akan ada sebuah struktur layout simple seperti ini di awalnya ya. Ya, jadi ada HTML, HTML,
teksnya itu didefinisikan dengan kurung siku kurung apa? Kurung lancip buka HTML dan kurung tutup. Kemudian ada head, ini akan ada title dari websitenya. Biasanya akan terlihat kalau kalian buka browser itu ada title dari websitenya ya. Dan kemudian ada elemen body yang teman-teman bisa tampilkan contents dari websitenya mau seperti apa. Ya, jadi di halaman website apapun, strukturnya pasti ada seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa bikin website simple seperti ini ya. Jadi bayangin ada sebuah website yang tampilannya simple, ada teks, kemudian ada input, kemudian ada radio button, kemudian ada tombol submit. Bagaimana sih cara membuatnya kalau kita bikin dalam sebuah dokumen HTML? Nah, jadi elemen yang tadinya kosong di sini, teman-teman lihat di sini, kita isi dengan beberapa komponen tags HTML ya. Pertama, learn HTML didefinisikan dalam sebuah tag paragraf P seperti ini. Jadi di hampir semua dokumen tags HTML, mereka akan mendefinisikan formatnya, kemudian kontennya di dalamnya ya, seperti ini. Kemudian perlu ditutup. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Kemudian form bisa didefinisikan dengan input, katakan ada teks your name di sini. Kemudian ada input yang ukurannya 25 seperti ini. Ya, dan kemudian kita bisa lihat ada input lain dengan teks your gender, ada 2 radio button yang menandakan male dan female. Ya, jadi kemudian kita bisa kirim submit. Nah, teman-teman di sini kalau kalian sedang membuka Chrome atau mungkin sedang familiar juga dengan tools programming, kalian bisa mengcopy kode ini dan akhirnya coba di-save dan dibuka di Chrome ya. Kalian akan melihat tampilan yang sama seperti ini. Ya, atau mungkin teman-teman yang udah punya linknya dari tim RevoU bisa langsung masuk ke halaman ini dan melihat bahwa oh bener nih tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa lihat strukturnya ya setelah kita di sesi simulasi. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau mengubah tampilannya seperti ini? Jadi yang tadinya simple seperti ini cuma ada komponen dan plain style gitu. Kita mau ubah stylenya menjadi lebih colorful ya. Nah ini mungkin nggak secanggih website yang kompleks seperti Facebook ya. Cuma kita untuk purpose belajar di sini. Ya jadi di sini katakan kita mau mengubah dokumen yang sama seperti tadi dengan bantuan CSS. Caranya bagaimana ya? Ya, jadi dokumen yang tadi simple itu saya gambarkan dalam teks yang nggak bold ya. Jadi kita menambahkan beberapa komponen baru yang bold nih. Ada 2 cara untuk menambahkan dokumen CSS. Ya, kayak untuk format CSS kita bisa tambahkan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita embed di head gitu, stylenya seperti apa, atau langsung di komponennya seperti ini. Ya, ada cara ketiga di mana kita mungkin mempunyai dokumen CSS yang terpisah, cuma mungkin nggak kita cover ya. Ya, jadi di sini terlihat bahwa untuk membuat style, kita bisa buka langsung di teksnya, katakan di body, kita mau agar semuanya itu ada margin left. Nah, apa itu margin? Teman-teman yang suka membuat dokumen di Microsoft Word, mungkin udah paham yang namanya margin ya. Margin left itu spacing di sebelah kiri, dan margin top itu spacing di atas ya. Nah, selain kita bisa menambahkan style dengan cara begini, kita juga bisa mengembed dengan mendefinisikan style, kemudian kita tentukan style ini untuk elemen HTML yang mana. Katakan kita mau tentukan buat paragraf, kemudian ada kelas ditentukan dengan titik ya, titik kemudian nama kelasnya. Ya, jadi katakan semua paragraf yang class name-nya adalah form label, kita mau ubah font size-nya jadi 20 pixel dan warnanya menjadi merah. Ya, jadi ini terlihat bahwa your name dan your gender jadi merah di sini ya. Karena kita definisikan dengan CSS style ini.
Kemudian katakan kita mau definisikan dengan cara crash. Crash ini untuk menentukan ID ya. Jadi kalau kita elemen HTML-nya ditambahkan komponen ID, kita bisa panggil seperti ini. Katakan div ID, kemudian margin bottom. Sekali lagi margin adalah jarak. Kalau kita tentukan margin bottom, berarti dia adalah jarak ke bawah ya. Nah, terlihat nih jarak ke bawahnya bertambah 100 pixel. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, ini dekat ya. Kemudian kita lihat di sini jadi menjauh. Nah, tambah sekali lagi adalah JavaScript. Bagaimana kalau setiap kali kita menekan button submit, kita mau mungkin ada alert seperti ini, ada tampilan reminder di website yang menandakan nama kamu siapa gitu ya. Caranya bagaimana? Sekali lagi dengan dokumen yang sama, untuk bagian yang tidak bold adalah yang existing ya. Ya, jadi kita tambahkan sebuah bahasa JavaScript. Untuk kasus ini adalah simple aja, kayak on click menandakan seperti bahasa Inggrisnya gitu, kayak apa yang terjadi kalau diklik. Ada button submit here, apa yang terjadi kalau diklik? Yang terjadi adalah yang akan kita definisikan di sini. Ada sebuah perintah untuk mengeluarkan alert. Kemudian alertnya teksnya adalah nama kamu dan ambil value dari inputnya ya. Nah, sekali lagi kita bisa ambil dengan cara ID-nya apa ya, dengan cara crash seperti ini. Ya, jadi tag-nya adalah input, kemudian ID-nya adalah data name, kita panggil dengan cara crash data name, ambil value-nya. Setiap kali kita klik ini akan keluar alert seperti itu. Nah, ini basic dari web programming ya. Teman-teman mungkin bisa melihat lebih kompleks di website lainnya dengan cara yang selanjutnya kita akan ajarkan. Nah, bagaimana sih kalau kita mau belajar programming? Tadi kan teorinya sedikit ya. Jadi teman-teman udah paham nih sedikit mengenai teori dari web programming. Ada yang namanya HTML atau HTML, ada yang namanya CSS untuk membuat style, dan ada yang namanya JavaScript atau JS untuk membuat sebuah perintah dan interaksi di dalam sebuah komponen website. Nah, teman-teman gimana? Udah bingung? Nah, biar nggak bingung, kita coba sedikit exercise yuk di Google Chrome. Buat teman-teman yang udah standby di Google Chrome-nya, mungkin di laptop atau di PC, kita bisa buka sebuah tools yang canggih banget di Google Chrome untuk membantu kita belajar yang namanya Developer Console ya. Caranya gimana sih untuk membuka Google Chrome Developer Console? Teman-teman bisa klik kanan di halaman apapun. Katakan untuk kasus ini di halaman google.com ya. Kemudian setelah klik kanan, dia akan membuka pop-up seperti ini. Teman-teman bisa klik inspect dan akan kebuka sebuah window seperti ini dan ada beberapa elemen yang bisa dilihat. Nah, saya coba praktekin juga ya. Bayangin kita ingin melihat di halaman ini. Katakan teman-teman udah dapat URL-nya dari rekan-rekan Revoyu, teman-teman bisa buka di sini dan akhirnya kita bisa belajar bareng nih. Bayangin teman-teman saya asumsikan udah standby di websitenya, bisa klik kanan dan akhirnya klik tombol inspect. Nah, ini akan membuka DevTools ya atau inspect developer tools di Google Chrome gitu. Nah, di sini di website apapun yang kita buka elemennya, kita bisa melihat struktur dari dokumen HTML-nya ya. Nah, terlihat dokumen yang tadi saya bikin di contoh slide itu bisa kita lihat. Bukan cuma website yang contoh ini ya. Teman-teman bisa masuk ke Google, bisa masuk ke Wikipedia, bisa masuk ke website apapun, kemudian teman-teman bisa lihat struktur dari HTML-nya. Ya, tentunya karena kita membuat tampilan web yang simple, maka strukturnya mudah dipahami ya. Kalau kalian membuka website seperti Facebook atau Google, tentunya bakal kompleks ya. Tapi intinya semuanya fondasinya pasti menggunakan ini, pasti menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, selain di elemen, kita juga bisa masuk ke konsol. Ini tuh seperti kalkulator pribadi ya. Nanti saya bakal praktekin juga nih. Ya, jadi
Di sini akan ada satu sesi juga mungkin. Di awal ini mungkin saya coba jelasin dulu di slide-nya ya. Bayangin kita masuk ke website yang tadi, apa sih yang bisa kita lakukan di section elements dari Google Chrome ya. Nah, di sini kita bisa melakukan banyak hal loh. Kita bisa memodifikasi tampilan webnya, kita bisa mempelajari struktur dari webnya, struktur HTML, dan juga kita bisa melakukan banyak hal ya. Kita contohin ya. Jadi yang pertama tadi kita udah melihat bagaimana sih struktur HTML dari website ini. Nah, selanjutnya kan untuk belajar akan memudahkan kan. Oh, rupanya tampilan seperti ini bisa kita gunakan elemen H1. Kemudian untuk tampilan seperti ini kita gunakan P. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan elemen? Itu bisa juga loh. Kita coba simulasikan ya. Jadi katakan saya coba buka di sini, kemudian edit as HTML. Kemudian kita coba klik tombol enter ya, tambahkan paragraf. Ada paragraf baru di sini. Kemudian jangan lupa ditutup P-nya. Ada paragraf lagi, katakan ada paragraf kedua di sini. Oke, jangan lupa di enter kalau udah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Apapun yang kita rubah di elements tab dari DevTools, bisa kita langsung lihat perubahannya di web di web browser kita. Nah, tentunya jangan kaget setelah kalian melakukan perubahan di sini, setiap kali kalian merefresh akan terubah karena kita bukan jadi hacker di sini ya. Kita nggak nge-hack websitenya. Ini akan melakukan modifikasi di lokal web browser kita aja. Ya, jadi di sini terlihat bahwa setiap kali kita melakukan perubahan akan langsung terlihat di websitenya. Tapi kalau kita refresh, hilang lagi. Kita nggak melakukan hacking ya sekali lagi. Nah, itu kemampuan yang bisa kita gunakan di Google Chrome. Kita bisa belajar mengenai website. Tapi sebagai seorang product manager, kan kita nggak mau jadi programmer ya. Ya, jadi kita ngelakuin ini sebenarnya ya untuk mungkin mempelajari apa sih yang bisa dilakukan dalam sebuah website. Tentunya ya mungkin dengan memahami cara membuat website, kita jadi bisa lebih mudah berkomunikasi dengan programmer ya. Nah, selanjutnya kita mungkin masuk ke belajar sedikit mengenai JavaScript ya. Saya coba mungkin present lagi di sini. Nah, di sini saya coba jelasin dulu sedikit teorinya, nanti kita coba simulasikan bareng-bareng ya. Ya, jadi dalam sebuah jadi tadi kan teman-teman masuk ke halaman tab yang ini ya, tab Elements ya. Nah, di tab sebelahnya, teman-teman bisa melihat ada tab Console. Nah, di sini kita bisa belajar programming dengan JavaScript tanpa harus menginstall sebuah programming editor. Ya, jadi agar memudahkan lah buat teman-teman di sini ya. Konsep pertama yang mau saya jelasin adalah variabel, data types, dan operator. Nah, teman-teman yang udah belajar matematika waktu sekolah dulu, mungkin akan sangat mudah lah di sini. Tentunya semuanya saya yakin belajar matematika lah ya. Hal pertama yang kita bisa definisikan dalam sebuah bahasa pemrograman, terutama JavaScript, adalah variabel. Variabel itu kita bisa berikan nama, kemudian tujuan kita mempunyai variabel adalah agar kita bisa menyimpan spesifik data value. Nah, untuk kasus ini, data yang disimpan pada variabel name adalah nama saya, Anton Rifko. Ya. Nah, selain teks, dia juga bisa menyimpan beberapa hal lain loh, tipenya ya. Ya, jadi yang pertama adalah number atau nomor ya. Jadi nomor itu tentunya ada desimal, ada yang bukan desimal juga. Kayak nomor namanya integer kalau dalam bahasa pemrograman ya. Yang kedua teks. Teks itu bisa dibuat dengan bentuk seperti ini, ada kurung bukan kurung, ada petik 2 atau bisa didefinisikan dengan petik 1. Dua-duanya hampir sama ya kalau dalam JavaScript. Tipe data ketiga adalah boolean atau boolean. Nah, di sini
banyak hal yang kita bisa gunakan dalam dalam sebuah boolean, cuma dasarnya adalah bahwa sebuah boolean itu menyimpan value benar, kondisi benar atau salah. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah true or false gitu ya. Apa gunanya boolean? Kita bakal jelaskan di slide selanjutnya ya nanti. Tipe data selanjutnya adalah array atau dia tuh menyimpan beberapa value. Kalau dalam sebuah tipe data basic, dia hanya menyimpan satu value, katakan nama saya ya. Nah, dengan tipe array, bentuknya seperti ini, ada kurung siku, kemudian ditutup dengan kurung siku juga, dan masing-masing value dipisahkan dengan koma. Ya, jadi dalam sebuah array, dia menyimpan beberapa data. Katakan ada namanya example array, nama variabelnya, dia bisa menyimpan tipe device. Ada Android, ada iPhone, ada Nokia. Tentunya dia bukan cuma bisa menyimpan beberapa data teks seperti ini ya. Kita juga bisa menyimpan kombinasi dari teks atau nomor atau bahkan boolean gitu. Tipe data selanjutnya adalah objek. Dalam objek dia tuh sebenarnya agak mirip dengan array ya. Dia tuh menyimpan beberapa value, hanya saja bedanya adalah dalam sebuah objek untuk setiap value-nya kita bisa berikan key label ya. Katakan untuk kasus ini tuh misalnya example object, name-nya adalah Android, kemudian quality-nya adalah good, kemudian price-nya adalah 1.000. Kenapa dia dinamakan objek? Karena dalam sebuah JavaScript, objek itu digunakan untuk mendefinisikan suatu hal. Katakan untuk kasus ini berarti objeknya adalah device ya. Jadi device-nya adalah ada atribut nama, ada atribut quality, ada atribut price gitu. Jadi tujuannya emang sedikit berbeda. Kenapa kita membuat dengan objek atau array gitu. Tapi dua-duanya menyimpan beberapa data gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita mungkin bisa ngingat-ngingat sedikit fungsinya kalkulator nih. Dan kalau teman-teman bisa ingat, jadi bisa gunakan Chrome DevTools ini sebagai kalkulator pribadi nih. Ya, jadi ada beberapa operator yang kita bisa jalankan dan terapkan dengan menggunakan beberapa variabel yang ada ya. Nah, kalau kita gambarkan ada 3 jenis operator. Yang pertama adalah aritmatika atau matematika, yang kedua perbandingan, comparison, dan yang ketiga adalah logical. Kita membuat sebuah perbandingan logik yang akan menghasilkan apakah nilainya true, benar, atau false, atau salah. Nah, yang pertama aritmatika. Tentunya kalau kita ingat-ingat lagi waktu zaman dulu belajar matematika, ada yang namanya perkalian. Ya, perkalian kan bentuknya tuh pakai bintang seperti ini kalau dalam JavaScript ya. Kemudian pembagian itu pakai slash seperti ini. Ya, agak mirip dengan seperti di kalkulator ya. Ya, jadi kalau kita bikin, ingat-ingat lagi dengan example number yang nilainya 100, 100 kali 20 dibagi 10 adalah 200. Nah, ini jadi kalkulator pribadi ya. Kita bisa gunakan menjadi kalkulator pribadi dan datanya disimpan pada variabel operator aritmatik untuk kasus ini ya. Nah, selanjutnya ada selain perkalian pembagian, ada juga penambahan pengurangan. Simple. Dengan simbol plus dan simbol minus. Ya, untuk kasus ini contoh lagi, katakan example number adalah 100, 100 tambah 20 dikurangi 10 adalah 110. Selanjutnya operator pembanding. Jadi kita mau membandingkan nih apakah data A dengan data B itu sama, benar atau salah gitu. Ada beberapa tipe data pembanding. Ya, jadi yang pertama adalah lebih besar. Katakan ada example number yang nilainya 100, ada example number desimal yang nilainya 100,50. Nah, kita mau tes apakah example number lebih besar dari example number desimal. Kalau kita lihat value-nya, maka apakah 100 lebih besar daripada 100,5? Salah dong, ya nggak? Maka jawabannya false. Kalau sebaliknya, kita bisa gunakan kurang dari. Ya, sekarang kita lakukan hal yang sama. 100 apakah kurang dari 100,5? Benar, maka jawabannya true. Nah, kita juga bisa
melakukan perbandingan dengan cara apakah sama digunakan sama dengan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita gunakan sama dengan adalah untuk menyimpan sebuah value ke dalam sebuah variabel seperti ini. Variabel name adalah. Jadi kayak sama dengan tuh udah digunakan untuk adalah. Maka operator pembanding kita bukan gunakan sama dengan, tapi sama dengan gitu. Jadi apakah 20 kali 5 itu 10 kali 10? Ini apakah 100 adalah 100 gitu kan ya nggak? Jawabannya true dong ya. Nah, selanjutnya kita mau ngetes juga apakah tidak benar gitu ya. Kalau benar digunakan sama dengan, kalau tidak benar kita gunakan uh, tanda seru sama dengan. Nah, jadi kita ngetes apakah 100 tidak benar 100 kan benar ya. Jadi kalau tidak benar berarti salah gitu. Ya, jadi karena dia benar maka jawabannya adalah false gitu. Sedikit bingung kah? Ya hopefully teman-teman kayak awalnya sedikit membingungkan, cuma lama-lama akan lebih familiar gitu ya. Cuma intinya basis dari programming itu ini, kayak kita perbandingan dan mungkin juga melakukan aritmatika operation gitu ya. Nah, selanjutnya kita melakukan logical operator gitu ya. Nah, dalam sebuah logical operator ada 3 yang utama ya, operator yang ada. Yang pertama adalah operator dan, yang kedua dan tuh digunakan dan ya. Jadi kayak kalau di dalam keyboard teman-teman bisa gunakan dan seperti ini. Yang selanjutnya adalah atau. Atau tuh gunakan tanda yang tinggi seperti ini. Atau. Dan yang terakhir adalah tidak. Kalau tidak tuh pakai tanda seru. Nah, kita coba lihat ya di sini. Di sini kita melakukan perbandingan pertama. Apakah 100 sama dengan 100? Jawabannya true dong, ya, benar ya. Kemudian yang kedua, apakah 20 sama dengan 30? Salah dong, ya nggak? Nah, kita ingin melakukan operation AND. Apakah benar dan salah? Kalau benar dan salah, maka jawabannya salah dong, ya nggak? Ini mungkin teman-teman yang mungkin pernah belajar aritmatika waktu SMA, masih ingat nih. Jadi kayak kalau kita melakukan benar dan salah, maka jawabannya salah. Kalau benar dan benar, maka benar gitu kan. Nah, tapi kalau kita gunakan atau, maka salah satu benar, maka akan benar gitu. Ya, jadi kalau operator AND itu dua-duanya harus benar, yang di sebelah kiri harus benar, yang di kanan harus benar agar kita bisa menghasilkan true gitu ya. Tapi kalau salah satunya salah, false, maka akan berujung ke false juga. Bingung? Ya, hopefully bisa bear with me ya. Selanjutnya kalau kita gunakan operator AND atau OR, sorry di sini, salah satunya benar, kan ini true ya, karena 100 adalah 100. Sementara yang kanannya agak salah gitu ya. Salah satunya benar, maka jawabannya adalah benar, true gitu ya. Yang ketiga adalah operator not gitu ya. Not itu kita menggunakan tanda seru. Jadi operator not itu akan menghasilkan kebalikan dari nilai tertentu. Ya, jadi apakah 100 sama dengan 100? True dong, ya nggak? Benar. Nah, karena kita gunakan operator not, maka kebalikannya gitu. Ya, teman-teman mungkin pernah main game kebalikannya gitu nggak sih? Kayak kebalikannya tinggi, pendek, kebalikannya apa-apa. Nah, ini kayak gitulah. Jadi kayak kebalikannya dari itu apa gitu. Untuk kasus ini kebalikannya adalah true atau false ya, karena kita gunakan boolean. Ya, jadi karena ini benar, maka kebalikannya adalah false gitu. Salah gitu ya. Nah, itu variabel, data types, dan operator. Selanjutnya ada yang namanya conditional control. Dalam sebuah aplikasi, kita akan punya kondisi dong ya. Jika benar, katakan jika hari ini cuacanya cerah, maka saya akan keluar. Jika tidak, maka saya akan tidur di rumah gitu. Ya, jadi conditional control itu membangun membangun logik dari semua software ya. Ya, jadi untuk mudahnya sebenarnya teman-teman juga melakukan conditional control loh dalam aktivitas sehari-hari. Katakan jika besok sakit, maka teman-teman tidak akan ke kantor gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam sebuah programming language, kita gunakan JavaScript sekali lagi. Ini nih kita definisikan dalam if, then, else. Atau kemungkinan kedua adalah switch.
Nah, kita pakai yang if then else juga ya, dulu ya. Katakan di awal teman-teman melihat sebuah variabel namanya age atau umur ya. Umurnya 30 katakan, udah tua nih. Ya, jadi katakan ada sebuah toko nih, minimarket gitu ya. Kan kalau harusnya secara aturan itu anak orang-orang yang umurnya di bawah 18 tahun nggak boleh beli rokok dong ya nggak? Aturannya begitu gitu. Nah, bayangin katakan ada sebuah variabel umurnya 30. Kemudian kita gunakan conditional if gitu ya. Jika if umurnya lebih dari 18, maka action-nya adalah kamu boleh beli sigaret, you can buy cigarette gitu ya. Else tuh ya selain itu gitu. Jadi kayak jadi katakan hari ini jika hari ini hujan, maka saya tidak ke kantor. Selain itu, maka saya ke kantor, semacam itulah. Ya, jadi else itu tuh kondisi lainnya dari yang dites di atas gitu. Jadi kalau kalau enggak lebih dari 18, maka masuk ke kondisi else. Jawaban action-nya adalah, "No, you are too young to buy." Nah, kita katakan punya condition seperti ini, dan variabelnya udah kita definisikan, age adalah 30, maka akan masuk ke kondisi yang ini kan, kondisi yang atas. You can buy cigarette. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan lainnya gitu ya. Sekarang bukan menggunakan lebih besar, tapi kurang dari. Ya, jika age-nya kurang dari 22, action-nya adalah you can stay with your parents. Kalau yang udah lebih dari 22, jangan tinggal sama orang tua, harus mandiri gitu kan. Get a job gitu. Nah, sekarang kondisinya tuh age-nya variabel kita tuh 30. Karena age-nya 30, maka dia nggak masuk ke kondisi ini dong. Tapi masuknya ke kondisi yang else. Maka setelah di-enter, jawabannya adalah, dude, you are too old already, get a job, gitu. Kita masuk ke kondisi yang else ya. Nah, itu kondisi kalau kita menggunakan if then else ya. Nah, selanjutnya ada conditional control yang kedua yang kita gunakan switch. Switch itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh seperti saklar gitu ya. Jadi saklar itu kan umumnya on off ya. Tapi untuk kasus kita saklarnya bukan cuma on off, tapi bisa banyak. Bisa ada katakan ke atas, ke tengah, ke bawah gitu. Dan untuk setiap posisinya kita bisa ada action yang berbeda gitu ya. Nah, katakan kita punya variabel fruit yang nilainya durian gitu ya. Kemudian kita melakukan conditional control dengan switch. Kita mengetes apa nih nilai dari variabelnya kan. Switch fruit. Jika nilainya banana, maka action-nya adalah ini, misalnya I hate minions gitu ya. Kemudian jika case-nya rambutan, action-nya I don't like fruits with hairs gitu. Kemudian jika case-nya adalah durian, yes, I like durians very much. Nah, ini mirip dengan else, tapi kalau dalam switch kita gunakan default. Default-nya apa action-nya? Ya, action-nya please give me durian, katakan. Nah, katakan kita udah punya variabelnya namanya fruit dengan nilai durian. Kita tes dengan conditional control switch. Hasilnya adalah tentunya masuk yang mana? Masuk yang case durian. Ya, jadi akan langsung di-enter. Setelah di-enter, jawabannya adalah yes, I like durians very much. Masuk ke kondisi case yang ketiga. Nah, ini menggambarkan conditional controls yang ada di semua software. Jadi di semua software yang kalian pakai, mau TikTok, mau Google, mau Instagram, di dalam software logiknya, semuanya pasti ada conditional control. Katakan case-nya kayak gini. Jika kalian belum login, maka nggak akan bisa masuk halaman dalam, tapi akan dilempar ke dalam halaman login dong. Ya, seperti itu. Sekali lagi, teman-teman kalau ada yang bingung, kirim pertanyaannya di chat ya. Kalau ada yang mungkin udah paham sekali, boleh cerita ke teman-teman yang lain di komentar di sini. Yang terakhir adalah loops dan iteration. Ini sekarang masih simple ya. Di loops dan iteration ini akan sedikit kompleks. Ya, jadi dalam sebuah loops and iteration, kita tuh mau melakukan
aktivitas yang sama beberapa kali. Ya, jadi, bayangin, teman-teman buka halaman website, kemudian ada tabel. Tabelnya ada katakan ada 20 baris gitu ya. 20 baris tersebut menggunakan styling yang sama misalnya. Nah, kalau kita mau melakukannya secara manual, ya masih bisa kalau 20 ya. Kalau ada 20 baris masih bisa. Nggak capek lah ngetiknya gitu ya. Tapi bayangin kalau datanya ada 20.000, ada 20.000 kolom gitu. Sorry, ada 20.000 baris tabelnya. Teman-teman capek juga tangannya kan, harus ngetik sendiri, ada 20.000 baris gitu ya. Nah, intinya dalam sebuah bahasa pemrograman, kita bisa gunakan hal yang serupa, tapi ada sedikit perbedaan gitu, sedikit, diulang beberapa kali, kita bisa menggunakan loops dan iteration. Dalam sebuah aplikasi yang berbasis JavaScript, kita bisa gunakan ada 4 tipe, dari loops atau iteration ya. Yang pertama adalah loop for, yang kedua adalah loop for in. Jadi kayak kalau loop for itu kita mau mengiterasikan atau mau mengulang sekian kali. Katakan mau mengulang 1000 kali, maka n-nya ada 1000. Kemudian yang kedua adalah for in. Bayangin kita udah punya objek nih. Sekali lagi kita masuk ke belakang, ini bentuk objek. Kita mau iterasi di setiap komponennya. Komponen ini, komponen ini, komponen ini. Nah, kalau objeknya cuma punya 3 elemen seperti ini kan mudah ya. Tapi kalau elemennya ada 100 gitu, mungkin kita membutuhkan loop for seperti ini ya. Ya, jadi loop for in kita akan mengiterasikan objek. Sementara loop for of kita mengiterasikan array. Sekali lagi array itu menyimpan beberapa value seperti ini ya. Bedanya array dengan objek adalah kalau array itu ditutup dengan kurung siku. Kalau objek ditutup dengan kurung kurawal seperti ini. Itu nggak perlu dihafal ya, cuma intinya agar familiar dikit aja. Nah, yang terakhir adalah loop while. Ini agak sinonim, agak sama dengan loop for, di mana kita mau mengiterasi sekian kali alternatifnya dari for ya. Nah, ini kita ambil contoh di sini ya. Ya, jadi kita melihat katakan kayak dengan loop for kita mau mengulang 3 kali. Kita mau mengulang 2 kali, sorry. Ya, jadi logiknya seperti ini. For i adalah 1 dan i kurang dari 3, maka dia dan i ditambah-tambah. Jadi kayak kita mau mengulang sekian kali, 3 kali untuk kasus ini ya. Nah, kemudian apa yang mau dilakukan? Yang mau dilakukan adalah kita melakukan printing I am player number gitu ya. Nah, di sini kebetulan ada sedikit tampilan, cuma idenya adalah dia menampilkan sekian kali di sini. I am player number 1, I am player number 2, I am player number 3 gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi dengan loop for dan in. Nah, di sini sekali lagi loop for in mengiterasi objek. Katakan kita punya objek player gitu ya. Ada video games One Piece. Siapa nih fansnya One Piece di sini? Katakan dalam sebuah variabel player yang bertipe objek, ada key namanya siapa dan kekuatannya apa, strength-nya apa. Ya, jadi katakan Luffy strength-nya adalah rubber arms gitu ya. Di sini kita mau ngeloop, mau mengiterasi value dari objek tersebut dengan cara for in. Jadi for key in gitu ya. Dari variabel player. Nah, kemudian untuk setiap datanya kita mau memprint. Jadi cara memprint di JavaScript seperti ini ya, console.log. Ya, jadi kayak teman-teman bisa melihat kita akan ngeprint key-nya apa. Key-nya adalah namanya di sini atau strength-nya di sini key-nya ya. Kemudian value-nya kita ambil di sini. Nah, setelah kita enter, maka kita akan melihat name-nya adalah Luffy, strength-nya adalah rubber arms gitu. Karena kita mengiterasi setiap elemen dari objek tersebut. Selanjutnya adalah loop for of, di mana kita mengiterasikan array. Katakan ada beberapa, jadi yang tadi kan ada objek namanya player. Sekarang kita punya array players, ada S-nya di sini ya. Kemudian kita menyimpan array yang namanya aja. Ada Luffy, ada Usopp, ada Sanji.
Siapa nih fansnya One Piece? Ya, jadi kita mau mengiterasikan setiap nilai di array ini, kemudian kita mau print sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ini bukan pakai in kalau array, tapi pakai of. Dan kita langsung ambil value-nya ya, katakan string-nya di sini gitu. Kemudian kita sekali lagi mau print, cara print di JavaScript seperti ini, console.log. Kemudian string-nya apa, ditambah tuh cara menempelkan teks ya, cara menempelkan teks, name, ada Luffy, ada Usopp, ada Sanji. Setelah di enter, kita akan melihat bahwa tiga-tiganya akan terprint di sini. Dan yang terakhir adalah cara mengiterasikan dengan cara loop a while ya. Ya, jadi katakan untuk kasus ini powernya sekarang tuh 1 gitu di awal gitu ya. Nah, kemudian setiap iterasinya kita mau menambahkan powernya dengan 1 gitu. Nah, cara melakukan operasi 1+1 tuh bisa menggunakan plus-plus ya. Jadi plus-plus tuh artinya variabel tersebut nilainya berapa ditambah 1 gitu ya. Ya, jadi kan di awal nilainya 1, kemudian kita melakukan pengetesan. Apakah jadi while my power-nya masih kurang dari 3, maka latihan gitu kan. Kita melakukan latihan, kemudian setelah latihannya selesai, kita tambahkan power-nya dengan nilai 1 gitu. Sekarang di iterasi selanjutnya my power jadi 2. 2 masih kurang dari 3, maka kita latihan lagi. Ditambah 1 lagi jadi 3. Kemudian 3, apakah kurang dari 3? Enggak dong. 3 ya enggak kurang dari 3. 3 adalah sama dengan 3. Maka loop kita berakhir di 2 kali. Ya, jadi kayak buktinya adalah terlihat bahwa print-nya hanya 2 kali terjadi di sini ya. Ya, jadi kayak power 1 dan power 2. Nah, itu adalah basic dari programming. Di semua aplikasi, di semua website, di semua software, pasti ada basic dari programming ini yang berbasis yang pertama adalah variable, data types, dan operators. Kemudian untuk melakukan conditional akan digunakan if, then, else, atau switch. Dan di website tersebut atau di aplikasi tersebut juga untuk melakukan iterasi akan menggunakan loops atau while gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita sebelum masuk ke tanya jawab akan masuk ke sedikit simulasi ya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman buka Chrome-nya, klik tombol klik kanan di mouse-nya dan klik tombol inspect. Kita masuk ke tab yang konsol ya. Ya, di sini kita lihat bahwa katakan kita coba secara live ya melakukan beberapa programming basic di sini. Yang pertama adalah variabel. Katakan nama variabelnya adalah kelas name. Namanya adalah RevoU Mini. Mini course gitu ya. Ya, jadi kalau di DevTools-nya ini setiap kita mengetik sesuatu dia akan memprint ulang nilainya. Nah, kemudian di sini ada berapa orang ya? Mungkin ada 100.000 orang gitu ya. Kita lihat number partisipan ada 100.000 misalnya, nggak tahu deh benar apa nggak, 100.000. Nah, kemudian ini adalah tipe data number berarti kan, yang bukan desimal. Nah, selanjutnya kita punya apakah hari ini hujan? Hari ini hujan nggak ya di daerah kalian? Nggak tahu deh. Is raining. Kalau di daerah saya kayaknya nggak hujan deh. No, artinya kita gunakan false, ya kan? Nah, ini menggambarkan beberapa tipe data basic di JavaScript dan ada juga di bahasa pemrograman lain. Selanjutnya kita belajar juga mengenai ini deh, mengenai kondisional ya. Jadi jika hari ini is raining-nya true, maka kita masuk maka dengan cara begini, kita akan mengetik kalau hari ini raining, maka I will sleep more, gitu kan. Else tuh kalau enggak gitu ya. Kalau enggak, apa yang bakal terjadi? Kalau hari ini enggak raining, I will register RevoU program gitu.
Ya jadi kan is raining-nya false dong, jadi nggak hujan tuh. Kita tes di sini ya. Apa yang bakal terjadi? Teman-teman ada yang bisa nebak nggak ya? Mana yang bakal masuk? Apakah yang atas? Saya bakal tidur lagi? Atau saya bakal daftar review program? Ya karena kita udah belajar, kita tahu dong yang bakal muncul adalah I will register review program karena nggak hujan gitu. Ini bercanda ya. Selanjutnya kita masuk ke conditional. Conditional udah masuk. Selanjutnya kita masuk ke loops dan iteration ya. Jadi kayak katakan kita, wah kayaknya susah juga kalau harus mengulang 100.000 kali ya. Nanti kebanyakan. Katakan number of partisipannya dikurangin deh, jadi 10 aja, jadi 10. Katakan teman-teman udah lapar, bayangin teman-teman ada yang sebenarnya standby di YouTube tapi rupanya cuma standby doang tapi rupanya ngambil makanan di dapur gitu ya. Jadi sebenarnya partisipan asli cuma 10 misalnya dari 100.000 yang ada di sini gitu. Nah, kita coba iterasikan ya. Kita iterasikan dengan cara for iteration gitu. Kita ambil variabel i-nya mulai dari 1, kemudian i-nya kurang dari kurang dari sama dengan jumlah partisipan, kemudian i-nya di plus-plus setiap kali iterasi berjalan gitu ya. Kemudian kita mau ngapain nih di setiap iterasinya? Oh, di setiap iterasinya katakan di semua partisipan yang di sini tuh katakan 10-10-nya pinter gitu ya. Kita coba print teksnya adalah I am smart guy, number kita coba ketik di sini i gitu ya. Apa yang terjadi? Di sini akan ngeprint ada 10 orang pintar di sini yang masih standby di sini ya. Ya jadi ada class name variable namanya review mini course, number of partisipannya ada 100.000. Teman-teman masih ingat tadi dong kayak dialog saya sendiri ya. Ya kita mungkin flashback nih, flashback. Kemudian is raining-nya false awalnya ya. Kemudian kalau raining artinya true dong ya. Kalau true maka I will sleep more. Tapi kan kenyataannya nggak raining gitu, false. Maka akan masuk ke kondisi yang kedua. I will register review program. Nah, kemudian kita kurangin number of partisipannya biar teks kita nggak penuh, 100.000 di sini. Jadi 10 aja. Kemudian kita gunakan operator for. Di awal kita ada menggunakan variabel i-nya mulai dari 1, kemudian i-nya kurang dari sama dengan number of partisipan, 10, dan setiap iterasinya kita menambahkan i plus plus tambah 1 gitu ya. Kemudian kita print I am smart guy number i gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa kita melakukan iterasi 10 kali. Kapan sih kita gunakan? Tentunya di dalam sebuah aplikasi kita nggak bercanda I am smart guy seperti ini dong ya. Ya jadi kayak dalam aplikasi realnya, aplikasi mobile apps atau website, teman-teman mungkin sering lihat tabel ya. Tabelnya ada beberapa komponen. Katakan ada siswa, daftar siswa, kampus mana gitu misalnya. Siswanya ada 10.000, kemudian ada beberapa mungkin tabel ditampilkan gitu ya. Datanya dapat dari mana? Tentunya dapat dari server gitu ya. Websitenya hanya menampilkan. Nah di situ websitenya akan menggunakan iteration for untuk menampilkan tabel tersebut. Ya jadi kayak ini untuk simpelnya kita pakai jokes gini ya. Cuma in reality pastinya aplikasi yang serius nggak akan ngejoke seperti ini ya. Ini contoh aja gitu. Ya I think that's sedikit dari apa yang kita pelajarin di Basic of Programming ya. Ya buat teman-teman yang mungkin udah punya pengalaman di programming, that's actually what happen dalam ketika kalian belajar pertama kali. Nah, buat teman-teman yang baru belajar hari ini, hopefully kalian nggak merasa bingung banget, atau kalau yang ada masih merasa bingung juga boleh lah, nggak apa-apa. Kita tanya di sini kali ya. Hai guys, gimana tadi simulasinya? Seru banget dong ya tentunya. Nah sebelum kita lanjut nih, aku mau bertanya dulu dong kepada kalian semua. Gimana simulasi hari ini? Apakah lebih familiar dengan materi product management? Kalau misalkan kalian ngerasa udah familiar dong, boleh ketik satu. Tapi kalau kalian ngerasa kayaknya perlu belajar lagi nih, boleh ketik 2 ya teman-teman di live chat box.
Nah, untuk kalian yang ngerasa sudah paham ataupun mungkin masih belum paham dengan materi product management, kalian nggak usah khawatir ya, karena kalian bisa banget join ke Revoyu Full Stack Product Management sekarang juga. Nah, aku sekarang mau ngejelasin detail fasilitasnya dan apa sih sebenarnya keunggulan Revoyu Full Stack dibandingkan dengan online courses lainnya. Kita bahas satu persatu yuk, mulai dari durasi. Untuk durasi sendiri, Revoyu menyediakan up to 6 month, di mana untuk programnya sendiri ini kalian bisa sesuaikan dengan karir aspirasi kalian. Lalu juga Revoyu menyediakan flexible payment option juga ya teman-teman. Sementara kalau di tempat course lain, programnya antara 2-7 bulan dan untuk pembayarannya sendiri hanya ada lunas di awal dan cicilan. Lalu learning metode yang digunakan oleh Revoyu menyediakan 80 plus kelas live yang tentunya juga interaktif dan ada 24 plus career mentoring session. Sementara kalau di tempat course lain, ini kelasnya mix ya antara self-learning dan juga ada live class. Nah, terus kemudian untuk instructor-nya sendiri, Revoyu menyediakan expert industry leaders ya, yang tentunya mereka juga sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya. Sementara kalau di tempat course lain ini mix antara expert dan juga ada in-house instructor. Lalu keuntungan-keuntungan apa lagi sih yang kalian bisa dapatkan hanya di Revoyu dan tidak di tempat course lain? Yang pertama nih, ada intensive session bareng sama tim lead. Jadi kalau kalian kurang paham materinya, kalian bisa banget untuk mendapatkan intensive session sehingga kalian bisa menyerap ilmunya jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Ada juga 3 level assignment, yaitu Foundation, Intermediate, dan Advance, yang nantinya akan direview bareng-bareng di review session. Ada class counselor, ada juga career support dan portfolio project with industry expert mentor. Jadinya nantinya kalian akan mengerjakan project-project yang kalian bisa gunakan menjadi portofolio, dan tentunya kalian akan didampingin sama mentor yang sudah berpengalaman. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Ada juga community job board, di mana semua yang aku sebutkan barusan ini tidak dimiliki oleh tempat course lain ya teman-teman. Nah, perjalanan kalian di full stack udah selesai nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalian bisa tergabung ke community network Revoyu yang terdiri dari 6.000 lebih alumni dan juga ada industry leaders di dalamnya. Selain itu juga kalian bisa mendapatkan eksklusif kelas yang dikhususkan hanya untuk Revoyu alumni aja teman-teman. Gimana kalau memang kalian udah tertarik, langsung aja daftarkan diri kalian sekarang juga. Uh, dan untuk harga yang kalian bisa dapatkan itu di angka 16 juta ya teman-teman, daripada kalian harus merogoh kocek yang jauh lebih dalam di tempat course lain. Buruan karena slotnya terbatas. Nah, di Revoyu Next, Full Stack Product Management ini, kalian juga bisa mendapatkan pengalaman belajar melalui virtual internship program, di mana kalian bisa merasakan gimana sih pengalaman bekerja di real company, di mana kalian bisa melatih kemampuan menyelesaikan challenge-challenge dan problem yang kalian akan hadapi di dunia kerja nanti. Nah, keuntungannya apa aja sih? Yang pertama, tentunya kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan mengasah kemampuan dan pemahaman kalian melalui real challenge dan project-project. Yang kedua, kalian bisa mendapatkan kesempatan nih untuk bertemu real user dan mempresentasikan hasil kerja kalian untuk nantinya bisa mendapatkan feedback langsung loh. Dan tentunya yang terakhir, kalian bisa meningkatkan kemampuan technical skills dan soft skills kalian. Kalian akan mendapat virtual internship program ini dari real company juga loh. Jadi tunggu apa lagi, langsung daftarkan diri kalian sekarang juga ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngejelasin mengenai program dari Revoyu ya. Jadi program dari Revoyu sendiri ada 2 nih. Ada 3 bulan, ada juga 6 bulan yang dimana kalian bisa sesuaikan dengan karir aspirasi kalian. Untuk kedua programnya ini, slotnya itu sama-sama terbatas ya guys. Jadi kalau kalian nggak mau kehabisan slotnya, langsung daftarkan diri kalian sekarang juga. Linknya kalian bisa temukan di live chat box atau kalian bisa ketik link yang ada di layar kalian sekarang juga. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngejelasin mengenai payment methodnya. Jadi payment method dari Revoyu sendiri ada beragam nih. Ada upfront atau lunas di awal, ada split payment yaitu kalian bisa membayar 3 kali dan tentunya tanpa bunga. Ada cicilan 6, 12, atau 18 bulan dengan cicilan mulai dari 700 ribuan aja nih per bulannya. Dan yang terakhir ada study no pay letter atau SNPL, di mana student itu bisa mulai cicilannya setelah selesai belajar dari Revoyu. Jadi selama 6 bulan kalian belajar di Revoyu, kalian tuh cukup membayar 240 ribuan aja nih per bulannya. Dan cicilan kalian baru akan berjalan di bulan ke-7 mulai dari 1 jutaan rupiah per bulan. Gimana teman-teman, kalau sudah tertarik banget langsung aja daftarkan diri kalian sekarang. Linknya kalian bisa temukan di live chat box atau kalian bisa langsung ketik link yang ada di layar kalian. Karena slot kita terbatas banget guys, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya gitu kan ya, worth it nggak sih untuk join ke Revoyu? Coba aku bantu jelaskan satu persatu ya keuntungannya apa aja. Yang pertama nih, kalian bisa mendapatkan 340 jam live class yang tentunya bakal didampingin sama top-notch industry leader di product management. Selain itu juga kalian bisa membangun portofolio kalian dengan berbagai macam product management project yang tentunya disupport dan didampingin sama mentor yang berpengalaman.
Kalian juga bisa mengakselerasi nih karir kalian sebagai product manager melalui intensive session bareng sama karir mentor, sehingga bisa memperlancar nih proses perjalanan pencarian kerja kalian. Dan yang terakhir nih, kalian bisa tergabung ke community network-nya Revoyu yang terdiri dari 6.000 lebih alumni dan juga ada industry leaders di dalamnya. Selain itu, kalian bisa mengakses nih Revoyu Community Exclusive Program yang dikhususkan hanya untuk alumni aja nih guys. Di mana semua keuntungan ini kalian bisa dapatkan di angka 16 juta rupiah aja guys. Jadi kalau kalian udah yakin, langsung daftarkan diri kalian ya. Tapi untuk kalian semua yang mungkin masih ragu, kalian boleh cek review atau feedback dari para alumni yang kalian bisa lihat di course report, di Switch Up, di Google, atau bahkan kalian bisa intip di jurnal Revoyu. Karena gimana pun kita memiliki highest completion rate guys. Jadi kita bakal ngedampingin kalian sampai kalian lulus. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke Q&A session karena teman-teman pastinya udah pada nggak sabar kan untuk langsung membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah ditanyakan di live chat box gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja masuk ke pertanyaan pertama dari Aulia Nurrahmi. Halo Kak Anton, terima kasih atas insight-nya. Izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana cara untuk mengasah client handling untuk seorang pemula ya Kak? Oke, thank you Aulia Nurrahmi ya. Nah ini konteksnya ini kan kalau di dalam software programming ada yang namanya client server gitu ya. Nah, client adalah benar kayak yang men-serve apa logiknya gitu, ada aplikasi, ada website. Nah, kayaknya tapi kalau yang dimaksud dengan Aulia Nurrahmi ini kliennya lebih ke ini ya, kliennya agency gitu ya. Katakan ada kita membuat sebuah company service gitu, ada nasabah, ada customer-nya gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit atau maksudnya klien yang software tadi kah atau gimana? Nah, untuk mengasah client handling sebagai pemula tentunya ya sedikit out of context tapi nggak apa-apa. Tentunya di awal-awal Aulia ini perlu sabar. Di beberapa source itu bilang bahwa klien adalah raja kan ya nggak? Jadi kayak kita nggak mungkin dong marah-marah ke raja di awal gitu. Walaupun mereka membuat request yang sangat-sangat kompleks gitu ya. Ya jadi mungkin sebagai pemula hal yang bisa Aulia lakukan adalah bersabar dan mungkin ada seniornya yang bisa membantu melakukan client handling, bisa lebih banyak ngajarin di situ. Oke, thank you Kak. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Fadila Syahbani. Berarti PM ini harus ada basic programmer ya? Kalau kurang fasih di bidang itu bagaimana Kak? Thank you. Oke, PM itu nggak harus punya basic programmer ya. Katakan misalnya teman-teman saya yang product manager itu atau mungkin bahkan yang udah di senior position gitu, dia basicnya ada yang punya awalnya finance, ada yang punya background di bisnis, bahkan teman-teman saya yang menurut saya punya skill yang mumpuni di product management itu backgroundnya bukan programmer gitu. Tapi permasalahannya adalah kan kita membangun sebuah software ya sebagai product manager. Ada juga sih product manager yang nggak membangun software, tapi mayoritas di zaman sekarang itu kan product manager diasosiasikan dengan membuat website atau aplikasi Android atau iPhone gitu ya. Nah, kita nggak harus benar-benar paham sekali gitu ya, tapi kita harus tahu kulitnya dong, ya nggak? Karena dengan tidak mengetahui kulitnya, jadi kita terlalu meraba-raba dalam kegelapan gitu kan ketika membuat requirement-nya. Bayangin kalau kita nggak ngerti sama sekali mengenai bagaimana sih software bekerja, jadi kita mungkin ketika berinteraksi dengan programmer, bakal menggampangkan beberapa hal gitu. Padahal hal tersebut dirasa kompleks. Atau mungkin bahkan membuat sesuatu yang nggak mungkin bisa dibuat jadi dalam requirement gitu kan. Katakan, ya sama seperti misalnya, kalau teman-teman tahu ya, kayak Elon Musk itu kan dia bikin perusahaan yang, membuat roket, tapi dia bukan engineer roket gitu. Tapi dia harus sedikit paham dong ya nggak, bahwa, dari bumi ke Andromeda tuh belum bisa tuh zaman sekarang. Ya paling baru bisa tuh ke bulan lah, atau ke Mars ya dia akan possible lah. Nah dengan tidak mengetahui bahwa kita bisa ke matahari gitu misalnya, jadinya kan mungkin nanti Elon Musk diketawain sama rocket engineer kan. Ya jadi mirip juga dengan product manager. Kita akan berinteraksi dengan software engineer, kita harus tahu tuh
apa sih yang bisa dan apa sih yang nggak bisa dibuat dalam sebuah website gitu. Sehingga ketika berinteraksi akan dapat trust dengan lebih mudah ketika berinteraksi dengan programmer. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Aulia Nurrahmi lagi. Izin bertanya lagi, Kak, untuk link website yang bisa digunakan untuk basic programming apa aja ya, Kak? Oke, untuk belajar programming banyak banget source-nya. Jawaban pertama adalah YouTube atau Google. Dan teman-teman ketika YouTube bisa gampang lah kayak search belajar programming. Nanti bakal ada ratusan video yang teman-teman bisa uh, tonton buat belajar programming. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman rupanya hanya ingin memahami kulitnya sebagai product manager, ya mungkin nggak perlu terlalu dalam ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari source-source yang kira-kira nggak harus terlalu dalam, ya mungkin bisa merewind video tadi juga udah cukup sebenarnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fauzan. Kak, untuk web development HTML, CSS, dan JS, apakah dikerjakan sama orang yang berbeda ya? Wah, pertanyaan bagus banget nih dari Fauzan. Iya, jadi komponen HTML, CSS, dan JavaScript adalah ketiganya itu adalah komponen dari front end. Umumnya itu akan dibuat oleh personel tim member yang sama, yaitu front end engineers. Nah, kebetulan untuk topik kali ini kita nggak terlalu dalam membahas di bagian back end gitu ya. Nah, part yang back end itu akan dikerjakan oleh orang yang lain, mungkin banyak berinteraksi untuk menyimpan data, untuk membuat logic yang lebih kompleks gitu ya. Cuma untuk kasus ini, umumnya cara pembagian di tim front end itu akan membagi berdasarkan katakan ada requirement yang membuat halaman login, maka dipegang oleh satu orang misalnya. Ada requirement yang membuat halaman lain akan dibuat oleh orang yang lain. Cuma masing-masing orang dari front end engineer ini akan membuat halaman CSS, HTML, dan JavaScript juga dua-duanya gitu ya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan dari Bang Rani Masah. Saat jadi PM, berarti kita juga harus merumuskan logic untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam web atau app kah? Apakah biasanya logic ini dituliskan dalam sebuah dokumen atau hanya di notes dalam meeting? Jawabannya adalah tentu tidak. Ya, jadi kayak seorang product manager tidak akan ikut campur terlalu dalam gitu dalam pengembangan sebuah software. Jadi kita belajar hari ini untuk apa dong? Nah, kita belajar untuk sedikit memahami kan ya nggak? Bayangin ketika dalam membuat requirement sebuah software, product manager itu akan memikir kan ya, aduh apa yang mau dibuat? Oh rupanya ada halaman ini, ada halaman itu. Nah, kalau kita tidak memahami bagaimana sih cara software bekerja, kita akan kesulitan dalam membuat requirement. Ya, jadi kebutuhan seorang product manager untuk belajar sedikit mengenai programming adalah sekedar untuk memahami pembuatan requirement. Sama yang bonusnya adalah kalau kita sedikit paham dalam bahasa yang digunakan oleh programmer, kita tentunya akan lebih mudah berkomunikasi dengan programmer dong, ya nggak? Katakan, wah ini stylenya nih kurang merah gitu. Maka ya mungkin kita bisa meminta tim programmer untuk mengubah CSS-nya. Kalau kita nggak tahu ada yang namanya CSS, mungkin kita nggak bisa berkomunikasi seperti itu kan. Ya, tapi tentunya kita nggak akan terlalu dalam ikut campur tentunya. Karena ranahnya product development adalah untuk membuat requirement, kemudian akan dikerjakan oleh software engineers dalam bahasa pemrograman yang salah satunya adalah tadi itu ya. Oke, thank you. Selanjutnya pertanyaan dari IMJ. Di sini adalah kalau program full stack kita belajar semua tentang HTML, CSS, atau JavaScript nggak ya, Kak? Oke, keren banget namanya. I am Michael Jackson, jangan-jangan nih. IMG. Jadi di dalam program full stack, kita nggak akan belajar lebih dalam mengenai programming. Jadi programming knowledge tadi itu sekedar info dari sebagian dari course yang akan diberikan ya, dan akan mengenai nanti basic dari programming seperti hari ini, dan juga seperti yang akan dijelaskan besok, programming menggunakan platform no code ya. Tapi kita nggak akan terlalu dalam membahas programming karena fokus dari course-nya sendiri adalah
product management dan product development. Oke, kita langsung lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan dari Aulia Nur Rahmi. Izin bertanya ke Anton, boleh diceritakan tidak pengalaman kakak sewaktu interview sebagai seorang PM? Apakah dalam rekrutmen seorang PM IT akan ada pertanyaan mengenai basic programming? Jawabannya juga adalah tentu tidak. Ya, jadi seorang PM ketika interview mungkin pertanyaannya menanyakan mengenai pengalaman saya. Jadi dulu sedikit cerita, sebelumnya saya adalah seorang programmer, kemudian switch karir menjadi product manager, pindah masuk ke sebuah company unicorn gitu ya. Ya, jadi yang dirasakan waktu itu adalah kayak kita melakukan beberapa tahap interview. Tentunya interviewnya bukan skill yang saya udah punya sebelumnya ya, yaitu skill programming gitu. Yang ditanyakan adalah kemampuan logik, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita memahami cara membuat requirement, dan hal-hal lainnya yang mungkin spesifik di product development gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan IT, itu pun nggak akan terlalu detail. PM hanya akan ditanyakan seputar logiknya ya. Jadi kan logik itu dibangun dari beberapa hal yang tadi saya jelaskan. Ada kondisional, ada iteration gitu ya. Ya cuma nggak akan terlalu detail kecuali bagian kulitnya aja. Sipo, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Sheila Shafiera. Sorry kalau aku salah nyebut. Pertanyaannya adalah, malam Kak, apakah menjadi PM juga harus bisa mengaplikasikan basic programming atau hanya perlu tahu tentang bahasa pemrograman basic untuk bisa berkomunikasi dengan tim IT? Jadi jawabannya yang kedua, kita nggak akan sebagai PM kecuali kalau misalnya, wah nggak tahu deh, mungkin company-nya masih satu orang gitu ya, perusahaan kita sendiri gitu ya, kita jadi PM, kita jadi programmernya, mungkin bisa kan ya nggak, teman-teman bikin sebuah startup gitu sendirian gitu sama temennya atau berdua gitu, ya kalian jadi product manajernya, kalian jadi programmernya gitu ya. Tapi dalam kalau teman-teman nanti mungkin kesempatannya adalah kayak bekerja di perusahaan lain, akan udah ada tim software engineering-nya ya. Tapi kalau teman-teman masuknya sebagai programmer ya mungkin akan melakukan programming. Tapi kalau teman-teman masuknya sebagai product manager, maka yang dibutuhkan adalah pemahaman mengenai software development aja gitu, agar mungkin kita bisa berkomunikasi dan bisa berinteraksi dengan tim IT gitu. Maksudnya gimana? Misalnya itu kan bukan hanya dalam sebuah software development aja ya. Kalau bayangin teman-teman membangun sebuah gedung besar gitu ya, gedung bertingkat 5 gitu sebagai seorang arsitek atau seorang civil engineer gitu ya. Nah, kalau kalian nggak tahu bahwa kekuatan batu bata itu seperti apa, nanti mungkin kalian akan nggak bisa bekerja dengan tim yang membangun gedung dong, ya nggak? Ya, jadi membutuhkan sedikit pengetahuan kulit ya, walaupun seorang arsitek mungkin nggak akan memasang batu bata ya, tapi dia akan punya kemampuan mengenai beberapa hal-hal yang basic di situ gitu ya. Sama di sini juga seorang product manager, terutama karena kita membangun software, kita harus tahu apa sih yang bisa dibangun, apa sih yang nggak bisa dibangun, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan seorang IT atau software developer ya. Alright, kalau gitu ini ada pertanyaan terakhir dari Rama Andreas. Kak, saya mau bertanya. Jadi kalau tab elements itu berupa tampilan interface-nya, dan kalau konsol itu logiknya ya. Jadi kira-kira elemen dan konsol ini bisa dikombinasikan atau disinkron gitu nggak, Kak? Oke, thank you Rama. Mungkin habis kelas ini teman-teman cobain semua ya di Google Chrome kalian. Katakan ngebuka website yang kalian setiap hari buka apa ya, misalnya YouTube atau mungkin Facebook atau mungkin Gmail gitu. Kemudian klik kanan, inspect elemen, lihat elemennya. Di situ akan terlihat ada beberapa dokumen HTML yang super super kompleks karena ya mereka kan pegawainya ada ribuan ya, untuk membangun aplikasi yang kompleks ya possible gitu. Ya tapi kalau kalian penasaran boleh nanti gitu inspect elemen. Nah, benar kata Rama, kalau di bagian elements akan menampilkan elemen-elemen HTML-nya. Nah, kalau kalian iseng boleh tuh kalian coba cari sebuah elemen, bisa dihapus, delete elemen, nanti hilang nanti elemennya. Atau kalian iseng mau nambahin sebuah elemen baru, ada teks
atau ada tombol di mana terserah gitu. Kalian akan ngelihat kalau perubahannya otomatis bakal terlihat langsung tuh. Nah, itu kalau di tab Elements ya. Nah, kalau di tab konsol, tadi tuh gunanya karena kita sedang belajar basic programming, dan teman-teman nggak harus menginstall aplikasi selain Google Chrome, kita bisa gunakan bagian konsol dari developer tools. Gunanya di aplikasi normal untuk apa sih? Ya, jadi kayak kalau kalian memahami JavaScript yang lebih kompleks dari yang tadi kita pelajarin, dengan tab konsol tadi tuh kita bisa mengubah tampilan website-nya juga. Ya, cuma itu mungkin sedikit lebih kompleks ya. Oke, thank you so much Kak. Itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Jadi mungkin boleh nih Kak, kira-kira di-spill dong besok kita belajar apa? Siap, oke. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai basic programming, bagian yang konsep-konsepnya gitu kan. Kalian jadi tahu, oh ada itu, ada ini gitu ya. Nah, di sesi besok kita bakal belajar dengan tools no code. No code kan jelas ya, no code. Jadi kita nggak coding nih. Tapi walaupun nggak coding, kita bisa bikin website. Seneng banget dong ya nggak? Kita bisa bikin website, aplikasi tanpa harus bisa coding. Nah, kita akan gunakan sebuah tools yang namanya Glide Apps. Nanti mungkin dari tim Revoyo bisa memberikan linknya kalau teman-teman bisa registrasi dulu sebelum besok gitu. Ya, jadi coba besok standby di komputernya untuk kita belajar bareng-bareng untuk membuat sebuah aplikasi expense tracker gitu ya. Jadi kayak pengeluaran kita dan pemasukan kita bakal kita track di aplikasi tersebut. Tentunya versi simpelnya ya, karena kita akan buat dalam beberapa menit gitu. Ya, tapi mungkin teman-teman bisa bikin dan akhirnya bisa mungkin bragging ke teman-temannya nih. Wah, saya berhasil bikin aplikasi seperti ini. Dan kita akan pelajari besok. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak. Selamat malam. Oke, thank you Mbak. Nah, sekarang aku mau ngejelasin mengenai tugas dari mini course ya. Jadi tugas dari mini course sendiri ada dua nih teman-teman. Ada certification test dan ada juga case study. Aku bantu jelaskan satu persatu mulai dari certification test ya. Jadi certification test sendiri kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal sertifikasi yang tentunya berkaitan dengan materi mini course yang kalian pelajarin ya, yang dimana kalian wajib mengerjakan dan lulus untuk mendapatkan sertifikat digital. Selain wajib mengerjakan, kalian juga wajib hadir dan absen setiap harinya ya teman-teman. Nah, untuk certification test, jawaban itu tidak akan dibagikan. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena dalam certification test sendiri ada yang spesial nih, yaitu ada 15 soal logical dan numerical test, yang dimana walaupun nggak wajib, tapi kalau kalian berhasil mengerjakan 20 soal sertifikasi plus 15 soal logical test dan mendapatkan nilai maksimal, kalian bisa mendapatkan jalur fast track. Apa sih jalur fast track itu? Nanti aku jelaskan di belakang ya teman-teman. Untuk certification test sendiri, deadline-nya itu di hari Jumat jam 23.59. Nah, sementara untuk case study, itu kalian akan mengerjakan tugas praktikal untuk menambah skill product manager kalian. Lalu kalian juga khusus case study nih, jawaban akan dibagikan setelah mini course. Jadi untuk kalian bisa banget coba-coba dulu nih, jadi kalian bisa pelajarin kembali dari jawabannya. Terus kemudian untuk case study ini sifatnya opsional ya teman-teman, tapi untuk kalian aku saranin banget nih karena bisa banget untuk menambah skillnya kalian. Dan yang terakhir untuk kalian yang mungkin masih ragu, tenang aja teman-teman karena case study ini tidak mempengaruhi sertifikasi. Nah untuk case study sendiri deadline-nya sedikit berbeda yaitu di hari Sabtu jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk deadline-nya jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya gitu kan ya, kenapa sih harus mengerjakan certification test? Yang pertama nih, pastinya kalian bisa mengasah dan menguji kemampuan kalian di bidang product management. Yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan sertifikat yang dimana nantinya kalian bisa masukkan ke CV atau ke LinkedIn yang pastinya juga bisa meningkatkan personal branding kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa mendapatkan jalur fast track untuk bergabung ke full stack program. Gimana teman-teman? Jangan sampai ketinggalan ya untuk ngerjain certification testnya. Nah, untuk jalur fast track itu apa? Jadi kalau kalian mau join ke full stack, kalian tuh perlu melewati beberapa rangkaian tes dulu nih teman-teman. Nah, kalau kalian ngerjain certification test dan juga logical test, kemudian mendapatkan nilai yang maksimal, kalian bisa mendapatkan jalur fast track, di mana nanti akan ada tahapan yang bisa kalian skip nih, dan mempercepat proses admisi dan memperbesar peluang kalian untuk bergabung ke full stack.
Nah, teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan ya, kenapa sih harus ada proses tes dulu untuk gabung ke full stack? Yang pertama nih, tentunya untuk menguji kecocokan kalian dalam berkarir di dunia product management. Lalu, supaya kita itu bisa membantu untuk merencanakan strategi jangka panjang untuk karir kalian. Yang ketiga, tentunya untuk menentukan job garanti up to 100%, dan yang terakhir nih, untuk memberikan lingkungan belajar yang mendukung selama kelas. Karena nantinya kalian akan dikelilingi oleh orang-orang yang punya motivasi tinggi dan semangat belajar yang sama seperti kalian nih guys. Jadi tunggu apa lagi, kalau kalian udah gak ragu-ragu, langsung aja daftarkan diri kalian sekarang juga. Linknya kalian bisa temukan di live chat box, atau kalian juga bisa langsung ketik link yang ada di layar kalian sekarang juga ya teman-teman. Karena untuk slot kita itu terbatas banget, jadi jangan sampai tertinggal. Nah, untuk kalian yang sudah menyelesaikan certification test, kalian boleh banget untuk mengikuti sosial media competition nih teman-teman, di mana kalian bisa memenangkan eksklusif review merch. Kalian juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain loh. Yang pertama, kalian bisa meningkatkan sosial media presence dan personal branding kalian. Yang kedua, tentunya bisa menampilkan kemampuan digital kalian dan juga professional skills kalian ke orang lain nih. Lalu kalian juga kan upload ke sosial media, maka kalian bisa memperluas kesempatan kalian untuk networking bareng sesama digital enthusiast, dan juga ada potential employer juga loh. Dan yang terakhir, kalian bisa menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community, di mana kita sendiri adalah online learning community terbesar di Indonesia. Maka dari itu, kerjakan sebaik mungkin certification testnya. Dan khusus kalian yang mendapatkan nilai terbaik, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkenalan saat interview bareng sama karir mentor dari Revoyu nih di minggu kedua. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan kalian ya guys, dan kerjakan certification testnya sebaik mungkin. Nah, terima kasih teman-teman udah join ke sesi malam ini. Kita udah seru-seruan bareng. Sekalian aku mau remind, besok kita akan ada sesi yang gak kalah serunya nih. Jadi jangan sampai lupa untuk hadir ke sesi besok untuk mendapatkan e-certificate kalian. So, thank you so much teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam dan selamat beristirahat.